Bacaan Alkitab 29 Oktober 2021. 2 Raja-Raja pasal 10 dan pasal 11, 2 Timotius pasal 1, Hosea pasal 2 dan Mazmur pasal 119 ayat 97 hingga 120. 2 Raja-Raja pasal 10. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab bunyinya. Sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata. Maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas takhta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu bunyinya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yezreel. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Israel. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu. Berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah, memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia, hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda, lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahazia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket. 42 orang dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya, jika ia berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal, maka dikeluarkannya lah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ,
Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentera-bentera dan kepada pewira-pewira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang. Lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentera-bentera dan pewira-pewira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh kerana engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Yahweh Israel. Dengan segenap hatinya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria, maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Dua Raja-Raja pasal 11. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yowas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan tentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentera itu, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Yahweh kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentera-bentera penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja.
dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentera, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu pagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas takhta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. 2 Timotius pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Yahweh untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Yahweh Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Yahweh yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kerana itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Yahweh yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Yahweh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu kerana aku, seorang hukuman kerana dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Yahweh. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, kerana aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahawa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahawa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Hosea pasal 2. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal.
Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Ruhama dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau dan ia akan berkata, Yahwehku. Mazmur pasal 119 ayat 97 hingga 120. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firmanmu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Yahwehku. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat.
Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga, kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu.